Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'an wa arsyadana bi syari'ati dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsalahu Allahu ila kafatil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bidinil Islam. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat umur, nikmat hidup, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan sebagian besar aktivitas kita, aktivitas duniawiyah kita, terlebih-lebih aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iringan doa, mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini, berkumpulnya kita di masjid ini, salat berjamaahnya kita di masjid yang mulia ini menjadi wasilah kita dan keluarga kita nantinya dapat berkumpul pula di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dalam kesempatan yang sangat baik ini pula, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam arti takwa yang sesungguhnya, yaitu imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, mematuhi apa-apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya setiap kita yang hidup di dunia ini, cepat ataupun lambat, mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, suatu saat nanti kita akan mengalami kematian. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Berbicara masalah kematian, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengatakan, innal mauta taghayyuru halin faqat. Sesungguhnya kematian itu hanyalah perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Ketika kita masih hidup di dunia ini, tangan kita yang tadinya bisa memegang, kaki kita yang tadinya bisa melangkah, mata kita yang tadinya bisa melihat, tapi suatu saat nanti kematian datang kepada kita. Suatu saat nanti kalau masa hidup kita di dunia ini sudah habis, tangan tidak lagi bisa memegang, kaki tidak lagi bisa melangkah, mata tidak lagi bisa melihat, dan seluruh anggota tubuh kita tidak lagi bisa berfungsi. Innal mauta taghayyuru halin faqat, sesungguhnya kematian itu hanyalah perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Karena kata Imam Al-Ghazali, fa inna ruha baqiyatun ba'da mufariqatil jasadi. Sesungguhnya roh itu tidak mati, tetap hidup setelah berpisah dengan jasad. Roh itu hanya berpindah dari alam dunia ke alam barzakh.
Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana nasib roh yang sudah keluar dari jasad, saudara? Imam Al-Ghazali melanjutkan komentarnya tentang kematian imma muna'amatan. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang yang mau memakmurkan masjid-masjid dan musola, meramaikan majelis-majelis ilmu. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang yang gemar menghatamkan Al-Quran, senang membaca sholawat, rajin bersedekah, maka roh itu akan langsung merasakan kenikmatan yang luar biasa dan akan ditempatkan di tempat yang bernama Illiyin, tempat dikumpulkannya ruh orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ruh yang semacam ini akan merasakan kenikmatan sebelum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, kata Imam Al-Ghazali, wa imma mu'azzabatan. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang munafik. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang fasik, orang-orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka roh itu akan langsung merasakan siksaan yang teramat pedih dan akan ditempatkan di tempat yang bernama Sijin, tempat dikumpulkannya ruh orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ruh yang semacam ini akan merasakan siksaan yang teramat pedih sebelum masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sih hikmahnya kita mengingat kematian, saudara? Yang pertama, kata Rasulullah, fa innahu yumahisudz dzunubah. Sesungguhnya mengingat kematian itu dapat menghapus dosa-dosa kecil yang pernah kita perbuat. Jadi mengingat kematian itu pada hakikatnya adalah membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, wa yuzahidu fid dunya. Sesungguhnya mengingat kematian itu dapat menjadikan seseorang zuhud terhadap kesenangan dunia. Allah memang tidak pernah melarang kita untuk mencari dunia, karena kita memang masih ada di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melarang kita cinta yang berlebihan terhadap dunia yang diamanatkan kepada kita. Oleh karena itu, jauh-jauh hari baginda Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita selaku umatnya. Beliau bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna dunya wa yansawnal ukhbah. Akan datang suatu masa atas umatku, kata Rasulullah, yang kebanyakan mereka senang atau mencintai kesenangan dunia, akan tetapi mereka melupakan amal-amal yang dapat mengantarkan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hubbud dunya zulmatun wa sirajul lahu taqwa. Mencintai kesenangan dunia itu dapat menggelapkan hati seseorang, sedangkan lampu yang dapat meneranginya adalah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seseorang sudah cinta kepada dunia, akan sangat mudah tergoda menghabiskan uangnya di meja-meja perjudian. Kalau orang sudah cinta kepada dunia, akan sangat mudah tergoda menghabiskan uangnya dengan minuman-minuman keras dan narkoba. Dan kalau orang sudah cinta kepada dunia, akan sangat mudah tergoda menghabiskan uangnya di jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan, inna hubbad dunya ra'su kulli khati'atin. Sesungguhnya mencintai kesenangan dunia itu adalah pangkal dari setiap perbuatan dosa. Karena cinta dunia seseorang bisa menjadi sombong. Karena cinta dunia seseorang bisa menjadi hasut terhadap rekan kerja, tetangga, bahkan saudaranya sendiri. Dan karena cinta dunia seseorang bisa menjadi bakhil atau pelit.
tidak mau berbagi dengan orang-orang fakir dan miskin, tidak mau menyantuni anak yatim piatu, dan tidak mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid, mushola dan majelis-majelis ilmu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali pernah memberikan sebuah arsep di dalam kitab Ihya-nya dengan mengatakan kama anna hubba dunya ra'su kulli khati'atin fabughdhuha ra'su kulli hasanatin. Sebagaimana bahwasanya mencintai kesenangan dunia itu adalah pangkal setiap perbuatan dosa, maka sebaliknya membenci dunia adalah pangkal setiap perbuatan yang baik. Membenci dunia bukan berarti merobohkan rumah yang sudah kita bangun. Membenci dunia bukan berarti merusak kendaraan yang sudah kita beli. Dan membenci dunia bukan berarti membuang uang yang sudah kita kumpulkan. Akan tetapi dunia yang kita miliki, yang dimaksud dengan membenci dunia adalah dunia yang kita miliki, kita jadikan bekal untuk akhirat kelak nanti. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, keluarga kita yang ada di rumah, termasuk hamba-hamba Allah yang tidak mencintai dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi wa ashabihil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi fima amar fantahu amma nahakum anhu wa hadar. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa lam yazal qailan alima. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin waradallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin. Allahumma ansur man nasara din wa khzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur sultanal muslimin wa ansur zarwakal wa sakirahu illa yaumiddin. Allahumma adfa'anal khala wal waba wal fahsya wa riba wa zina wal bagya wa zalazila wa syadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yaghfirkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.